Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan Minggu Advent yang kedua di tahun A, Minggu 7 Desember 2025. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu yang mengajak kita bukan hanya berjaga, tetapi melangkah lebih dalam menuju pertobatan dan harapan. Bacaan-bacaan kitab suci meletakkan dasar yang kuat bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika hidup kita tampak menjadi tunggul terpotong, terhenti, habis, dan tanpa masa depan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang telah kita dengar memberikan gambaran yang begitu kuat dari tunggul lahir tunas, dari sesuatu yang mati tumbuh kehidupan baru. Tunggul adalah simbol kegagalan, luka, kehancuran, dan kehilangan harapan. Kita pun punya tunggul kita masing-masing. Relasi yang rusak, luka batin yang tak kunjung sembuh, kegagalan yang membuat kita malu, dosa yang terus berulang, masa lalu yang membebani. Tetapi Tuhan berkata, "Aku bisa menumbuhkan sesuatu yang baru di sana, di tempat paling rapuh, di titik paling gelap. Justru disitulah Tuhan bekerja membangkitkan harapan." Maka jangan pernah berkata, "Sudah terlambat." Jangan pernah berkata, "Hatiku sudah rusak." Jangan pernah berkata, "Tidak mungkin berubah." Di dalam Tuhan, tidak ada tunggul yang tidak dapat menjadi tunas. Yesaya melukiskan masa damai Mesias. Serigala tinggal bersama anak domba, macan bersama kambing, dan anak kecil bermain dekat ular berbisa. Gambaran ini terlihat mustahil, namun itulah kuasa Tuhan. Ia mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia mendamaikan yang saling bermusuhan. Ia melembutkan hati yang keras. Kadang kita berkata, "Aku tidak mungkin berdamai dengan orang itu. Aku tidak mungkin bisa mengampuni. Aku tidak mungkin bisa berubah." Tetapi Advent mengatakan, jika Tuhan hadir, yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan sanggup membuat serigala dalam diri kita amarah, iri hati, dendam, hidup berdampingan dengan anak domba, kelembutan, kasih, dan kedamaian. Advent adalah waktu membiarkan Tuhan menjadikan hati kita tempat bertumbuhnya damai. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa kitab suci ditulis untuk menguatkan pengharapan kita. Ia juga mengingatkan agar kita saling menerima seperti Kristus menerima kita semua. Ini bukan kata-kata ringan. Sangat berat menerima orang yang menyebalkan. Sangat berat menerima orang yang pernah melukai kita. Sangat berat menerima mereka yang berbeda. Tetapi Advent mengingatkan kita semua. Kristus menerima kita bukan karena kita pantas, tetapi karena Ia mengasihi kita semua. Maka kita semua dipanggil melakukan hal yang sama kepada sesama. Jangan menunda berdamai. Jangan menunda pengampunan. Jangan menunda kebaikan. Karena hati yang damai adalah hati yang siap menyambut Kristus.
Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Yohanes Pembaptis berseru suara yang keras di padang gurun. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan bukan cuma menyesal, menangis, merasa bersalah. Pertobatan adalah perubahan arah hidup. Pertobatan adalah keberanian berkata, "Aku ingin menjadi lebih baik mulai hari ini." Yohanes berbicara tentang pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Artinya, iman tanpa perubahan hidup adalah iman yang mandul. Tuhan bukan mencari kata-kata, tetapi buah. Buah kesetiaan, buah cinta kasih, buah kelembutan, buah pengampunan, buah perhatian pada yang kecil dan terlupakan. Pertanyaannya bagi kita semua, buah apa yang sudah kita hasilkan sepanjang tahun di dalam kehidupan kita? Jika belum ada, hari ini adalah awal yang baru. Yohanes mengatakan bahwa Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Api itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi memurnikan kita semua. Api Tuhan adalah api yang membakar kesombongan, memusnahkan kemunafikan, meleburkan egoisme, melunakkan hati yang keras. Jika hari ini kita merasa hidup sedang panas, penuh cobaan, penuh tekanan, mungkin itu bukan hukuman, melainkan proses pemurnian. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih murni untuk menyambutnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Advent bukan masa yang pasif. Advent adalah masa untuk bangkit, bergerak, dan berbuah. Advent berkata, jangan menyerah. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Advent berkata, biarkan damai Tuhan mengalahkan kekerasan hatimu. Advent berkata, terimalah sesama seperti Kristus menerima engkau. Advent berkata, berubahlah sebab Tuhan sudah dekat. Jika kita sungguh membuka hati, maka harapan akan bertunas, damai akan bertumbuh, kasih akan mengalir, dan hidup akan berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Advent kedua adalah panggilan untuk kita membiarkan Tuhan mengubah kehidupan kita. Mari kita meminta rahmat, harapan yang bertunas dari luka, damai yang mengalahkan ketakutan, keberanian untuk bertobat, kerendahan hati untuk menerima sesama, hati yang murni untuk menyambut Kristus. Semoga perjalanan Advent ini membawa kita pada pembaharuan yang sejati, sehingga ketika Tuhan datang, Ia menemukan hati yang penuh cinta, penuh damai, dan penuh dengan buah-buah kebaikan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.